Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita semua, Kitab Suci. Kita masih mempelajari nubuatan dalam kitab Daniel, nubuatan yang sangat penting yang memberi bagi kita garis besar, ciri-ciri kebijaksanaan Allah di bumi, dan garis besar zaman-zaman bagi bangsa-bangsa non-Yahudi, sejarah bangsa-bangsa non-Yahudi, dan membawa kita kepada kerajaan Kristus di bumi saat Ia datang membangun kerajaannya dengan kuasa dan kemuliaan. Hari ini oleh anugerah Tuhan kita akan melanjutkan studi kita dalam pasal 2 dari nubuat Daniel tentang mimpi raja dan penggenapan dari mimpi raja tersebut. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirnya di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai studi hari ini beberapa saat lagi. Saya mendorong Anda untuk mengikuti kami dan mencatat, karena apa yang akan kita bicarakan di episode hari ini adalah pembicaraan yang sangat penting tentang insiden-insiden yang akan terjadi di masa depan. Jadi ikutilah kami, jika Anda memiliki pertanyaan, hubungilah kami dan kami akan berusaha dengan anugerah Tuhan untuk menjawabnya. Kita akan segera memulai pembelajaran sesaat lagi. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kita masih dalam pasal yang sangat penting ini, yaitu pasal 2 dari nubuatan Daniel. Dan jika Tuhan berkenan, kita akan berfokus pada mimpi Nebukadnezar dan juga penafsirannya. Tapi sebelum kita memulai pembicaraan kita, saya ingin berbagi dengan Anda beberapa komentar yang tertulis dalam halaman kami di Facebook Semua Kitab Suci. Kami mengajukan pertanyaan, apa yang Anda ketahui tentang nubuat Daniel? Raymond Malik menjawab, kitab ini berbicara tentang sejarah bangsa-bangsa non-Yahudi yang dilambangkan dengan hewan-hewan, sementara orang-orang Yahudi berada di penawanan karena konsekuensinya berada di luar dari hukum Allah. Kitab ini berisikan nubuat-nubuat yang digenapi dan nubuat-nubuat yang akan segera digenapi. Ibrahim Zaki berkata, ini kitab yang hebat yang berisikan nubuat-nubuat yang akan digenapi. Filipos Vanus berkata, ini adalah kitab wahyu ilahi, di mana kita tidak hanya melihat jari Allah, tetapi juga kita melihat anak-anak Allah, dan kita juga melihat kesetiaan anak Allah dengan Allah mereka. Dan kita melihat kebaikan, kebesaran, dan kesetiaan Allah kepada anak-anaknya. Ketika kita merenungkan kitab ini, kita tidak bisa tidak bersujud, berterima kasih kepada Allah yang agung ini. Ishak Samir berkata, ini adalah kitab yang berbicara tentang otoritas yang Allah telah berikan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi setelah Israel gagal. Dan nubuatnya yang paling penting adalah nubuat tentang 70 minggu. Sebaliknya, ini adalah nubuat yang terpenting dalam Alkitab. Ini adalah sedikit dari apa yang telah ditulis banyak orang tentang kitab Daniel. Kembali kepada Anda, dan kita akan lanjut ke pasal yang kedua. Kami telah mengakhiri pembicaraan kami di episode yang sebelumnya, setelah Daniel dan rekan-rekannya berdoa di ayat 17, dan Tuhan menanggapi serta menyingkapkan rahasia mimpi. Dalam ayat 19, Daniel menaikkan pujian yang luar biasa ini. Yang saya ingin kita merenungkannya sebentar, lalu melanjutkan pembicaraan kita tentang mimpi dan penafsirannya. Daniel menjawab dan berkata, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kemuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Pujian yang sangat indah yang tidak hanya
menunjuk kepada keunikan dan juga hikmat Allah, tetapi juga pada kedaulatannya ketika dia memecat dan mengangkat raja-raja. Mengapa dia menyebut kata-kata ini ketika dia melihat mimpi itu, Saudara Yosef? Ini menarik perhatian bahwa dia mengaitkan dua hal kepada Allah, sementara dia melihat lawan mereka di hadapannya. Orang-orang bijak di Babel tidak berpengetahuan. Nebukadnezar memiliki kuasa, tetapi itu adalah penindasan yang kejam. Kuasa yang kasar, tapi Allah adalah pemilik hikmat dan kuasa. Dan Daniel berkata di lain kesempatan, sebab engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Allah adalah sumber hikmat dan kekuatan. Di antara kata-kata tentang Allah, dia berkata tentang Allah, dia mengubah saat dan waktu, dan pernyataan ini berulang kali disebutkan dalam Alkitab, mulai dari Kejadian 1, saat Ya. dan waktu. Dan kita membaca juga misalnya dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ketika ia berkata, tahu tenang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Dalam Kisah Para Rasul 1, saat para murid bertanya kepada Tuhan, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ia berkata kepada mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Siapa yang bertanggung jawab atas masa dan waktu dan mengubahnya sesuai hatinya? Dia adalah Allah yang membawa zaman orang Kasdim kemudian berlalu, lalu kerajaan lain datang kemudian berlalu juga. Kerajaan Yunani datang setelah itu. Lalu itu pun berlalu, kemudian kerajaan Romawi. Allah memegang kendali atas semua itu, dan tidak hanya dia yang mengubahkan masa dan waktu, dan juga sistem pemerintahan. Tetapi juga dia memecat raja Dan mengangkat raja. Rasul Paulus menegaskan hal ini dalam perjanjian baru saat ia berkata tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Lalu ia mengingatkan orang-orang percaya tentang menolak pemerintah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Kristus berdiri di hadapan seorang penguasa yang pengecut dan lemah, yaitu Pilatus. Maka Pilatus berkata kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Bagaimana Kristus dan kita menjawab dia? Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, walau Pilatus akan mengadili dia dengan tidak adil. Namun Kristus tahu bahwa Pilatus ini mengambil otoritasnya dari Allah, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Jadi orang percaya harus tahu bahwa Allah mengubah masa dan waktu, bahwa Allah memecat dan mengangkat raja-raja. Dan kita harus selalu, seperti diajarkan Alkitab, kepada kita berada pada posisi tunduk dan bukan memberontak sama sekali. bahkan sekalipun penguasa tidak adil dan korup. Benar, pada masa surat kepada orang Roma, Nero adalah penguasa dunia. Dan dia terkenal dalam sejarah karena penindasannya. Dan jika kita ditindas oleh penguasa yang jahat, kita harus minta berdoa. tolong pada yang menempatkan dia pada posisinya. Benar, Ia dapat memecatnya dalam 1 hari. ia dapat dipecat dalam 1 hari. Ya, benar. Saudara Yosef, izinkan saya membaca ayat-ayat berikutnya yang membicarakan tentang mimpi itu. Ariok segera membawa Daniel menghadap raja. Saya sedang membaca dari ayat 25. Ariok segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepada raja, demikian, aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belsazar. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyikapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku Raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan dia yang menyikapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Kita perlu merenungkan bagian ini juga. Siapakah yang Daniel rujuk menjadi orang yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan mimpi tersebut? Betapa besarnya perbedaan antara Ariok dan Daniel. Ketika Ariok datang ke hadapan raja, dia berkata, aku telah mendapat seseorang, seolah-olah dia mencari
untuk menemukan Daniel. Sementara dia tidak mencari dan menemukan. Yang terjadi adalah Daniel bertanya tentang alasan mereka ingin bunuh mereka. Dan dialah yang pergi pada Nebukadnezar dan minta waktu lebih banyak untuk menafsirkan mimpi. Tetapi Ariok tidak berkata demikian. Dia membuat dirinya tampak berjasa. Aku telah mendapat seseorang di antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Ini adalah Ariok. Sementara Daniel, adapun aku, kepadaku telah diungkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku. Bukan melebihi hikmat semua orang yang hidup, karena ternyata tidak ada orang yang bijak. Melainkan melebihi hikmat semua orang yang hidup, artinya aku tidak lebih baik dari orang lain di bumi. Tetapi Allah lah yang menyatakan kepadaku. Daniel menggambarkan pujian itu kepada sosok yang pantas mendapatkannya. Betapa indahnya ciri-ciri ini dalam Daniel, dalam semua orang yang saleh. Mereka tidak mengambil kemuliaan untuk diri mereka sendiri. Kita ingat saat Petrus menyembuhkan orang lumpuh di gerbang indah, dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, orang-orang berkumpul di sekitar Petrus karena mereka benar-benar terkesima. Karena pria ini lumpuh sejak lahir dan diusung selama 40 tahun. Jadi semua yang belum berusia 40 tahun hanya melihat pria ini lumpuh. Namun ketika mereka berkumpul di sekitar Petrus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Tidak satu pun kekuatan ataupun kesalahan kita, tetapi Allah memuliakan nama Yesus." Orang-orang saleh ini tidak mengambil kemuliaan untuk diri mereka sendiri. Benar. Karena tidak ada apa-apa dalam diri kita. Segala kemuliaan adalah bagi Allah. Penafsiran milik Allah. Benar. Oke, ini menarik perhatian saya bahwa dalam ayat 28, ia mengkoreksi apa yang dikatakan orang bijak yang ada di dalam ayat 11. Orang bijak berkata dalam ayat 11, "Apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia." Yang mereka maksudkan adalah dewa-dewa di langit. Namun Daniel mengkoreksi dan berkata dalam ayat 28, "Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkap rahasia-rahasia." Ia berfokus pada Allah yang hidup dan benar. Benar. Satu-satunya dan tidak ada Allah selain dari Dia. Benar. Mohon bicarakan topik ini sebelum kita merenungkan mimpi dan penafsirannya. Kesaksiannya bahwa Allah itu Esa adalah kesaksian yang sangat penting bagi orang Yahudi dalam Perjanjian Lama. Dan saya ingin menyatakan bahwa percaya pada monoteisme tidak terjadi di era-era akhir. Tetapi sejak awal sejarah, orang saleh telah mengetahui bahwa Allah itu Esa. Dan orang Yahudi itu berkata 2 kali setiap hari, "Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Dan di sini juga Tuhan adalah Esa dan tidak ada yang lain selain Dia. Tetapi di surga ada Allah. Ini adalah ide pertama. Ide kedua adalah bahwa Allah ini tidak jauh dari kita. Seperti dikatakan dalam himne, "Engkau tidak jauh di sana di surgamu." Allah terlibat dalam urusan-urusan kita dan dapat menyingkapkan rahasia-rahasia. Bagi kita karena rahasia Tuhan diberitahukan kepada mereka yang takut akan Dia. Yang ketiga, ia telah memberitahukan kepadaku Tuanku Raja Nebukadnezar. Di sini Daniel dengan bijak ingin menjadikan Raja Nebukadnezar merasa bahwa Allah peduli akan dia. Allah adalah Dia yang menetapkan kamu, hai Nebukadnezar. Allah adalah Dia yang memberi kamu otoritas dan kuasa. Seperti akan dikatakan Daniel setelahnya, Allah juga peduli untuk memberitahu Anda apa yang Anda pikirkan. Allah tahu apa yang menurut pikiran Anda. Anda berpikir tentang apa yang akan terjadi setelah Anda pergi. Allah bermaksud untuk memberitahu Anda. Tidak hanya apa yang akan terjadi setelah Anda pergi, tetapi apa yang akan terjadi pada akhir zaman. Dan di sini Daniel dengan bijak menyatakan bahwa hanya ada satu Allah. Dan menyatakan bahwa Allah itu terlibat dalam urusan-urusan kita. Dan menyatakan bahwa Dia peduli secara khusus tentang Nebukadnezar. Oke. Ada dusta dalam sejarah manusia yang mengatakan bahwa dunia dimulai dengan percaya pada banyaknya dewa-dewa, lalu diakhiri dengan monoteisme melalui Akhenaten yang menyerukan kepercayaan kepada satu Allah. Tetapi Alkitab menyatakan untuk kita sejak awal sejarah bahwa Allah itu Esa. Benar. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Benar. Kita akan menyaksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kitab Daniel menunjukkan kuasa tertinggi Tuhan melalui mukjizat-mukjizat. Karena periode Daniel adalah salah satu dari 6 era dalam Alkitab yang dibedakan, dengan kehadiran mukjizat-mukjizat yang dengannya Allah mengenapi maksud dan tujuannya. Keenam periode ini adalah: pertama, era penciptaan dan air bah yang disebut dalam kitab Kejadian dari pasal pertama sampai dengan yang ke-11. Kedua, periode para bapak leluhur dan Musa yang disebutkan dari kitab Kejadian hingga kitab Ulangan. Lalu yang ketiga, era Elia dan Elisa yang disebutkan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 hingga 2 Raja-Raja pasal yang ke-13.
Lalu keempat, zaman Daniel dan teman-temannya yang disebutkan di dalam kitab Daniel. Kelima, era Tuhan Yesus Kristus dan para rasul yang disebutkan di dalam kitab-kitab Injil dan kisah para rasul. Yang keenam, dan terakhir, era kedatangan kedua yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Kitab Daniel menceritakan mimpi-mimpi dan penafsirannya dengan kuasa Allah, sebagai tambahan pada mukjizat-mukjizat lain di seluruh halaman kitab yang hebat ini. Saudara ayat, dalam ayat 31 ia berkata, "Ya Raja, Tuanku melihat sesuatu penglihatan, ya ini sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku, dan tampak mendasyatnya." Pertanyaannya, mengapa Allah memakai patung sebagai alat bantu? Lihat bagi Raja Nebukadnezar. Ya, mimpi itu tentang sebuah patung. Di masa lampau Allah memakai pemandangan sapi-sapi dengan Firaun. Mengapa di sini Allah memakai patung itu dengan Nebukadnezar? Tuhan berbicara kepada Firaun melalui sapi-sapi dan bulir gandum karena subjeknya benar-benar berbeda. Di sini Nebukadnezar prihatin tentang apa yang akan terjadi setelah dia pergi. Apa yang akan terjadi pada penguasa dunia setelah raja besar ini pergi? Siapa untuk pertama kalinya dapat menyatukan seluruh dunia di bawah kepemimpinannya? Kita tahu bahwa kerajaan Mesir ada sebelum Nebukadnezar, tetapi ia tidak mencoba untuk keluar dari batasan-batasannya. Sementara Nebukadnezar mengalahkan semua kerajaan yang dikenal dan dia membentuk kekaisaran pertama dalam sejarah. Jadi, apa yang akan terjadi setelah aku pergi? Inilah keprihatinannya. Dan saya ingin berkata bahwa Allah memerintah atas dunia pertama-tama lewat umatnya. Entah ketika Israel sedang tidak memiliki raja atau ketika memiliki raja. Dalam kedua kasus mereka telah gagal. Di sini Allah berkata genaplah zaman bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi zaman-zaman perintahan mereka telah dimulai. Dan zaman bangsa-bangsa non-Yahudi yang dikuasai oleh manusia. Sebab itu patungnya adalah patung manusia. Karena dia yang akan memerintah dunia adalah manusia. Namun kita perhatikan bahwa orang ini bukanlah dari logam. Kepalanya dari emas, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Pahanya dari besi, kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Seakan-akan ia ingin berkata tidak akan ada satu patung untuk kerajaan itu, melainkan 4 patung. Yang pertama gagal, marilah kita bawa yang kedua. Yang kedua gagal, marilah kita bawa yang ketiga. Yang ketiga gagal, marilah kita bawa yang keempat. Yang keempat gagal. Oke, Dan itu sebabnya setelah ia memberitahu kita orang itu adalah dia yang akan berkuasa dan bahwa ia akan memerintah dalam 4 tahap. Ia memberitahu kita sebuah hal yang sangat penting bahwa ada sebuah kemerosotan. Setelah kita bergerak dari emas ke perak, lalu tembaga, lalu besi. Kemerosotan terlihat jelas di sini. Jadi sementara ada beberapa orang bermimpi bahwa dunia akan maju, kebenaran yang kita pelajari dari firman Tuhan adalah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, orang jahat akan bertambah jahat. oke. Saudara Yosef, Anda menyebutkan bahwa patung ini berbicara tentang kerajaan-kerajaan berturut-turut yang dimulai dengan Nebukadnezar. Mohon berikan nama kerajaan-kerajaan itu. Kerajaan pertama adalah bangsa Kasdim. Daniel berkata kepadanya, Tuankulah kepala yang dari emas itu. Setelah kepala emas, dada dan lengan perak, ini adalah kerajaan Media dan Persia. Lalu kerajaan ketiga, perut dan pinggang dari tembaga, berbicara tentang kerajaan Yunani. Yunani di bawah kepemimpinan Alexander Agung. Kekaisaran keempat adalah kekaisaran Romawi dan Kristus lahir selama pemerintahan kerajaan Romawi. Dan disalibkan Dan juga. disalibkan, betul. Oleh karena itu, kerajaan keempat ini yang terbuat dari besi kerajaan Romawi. Juga ketika Anda melihat proporsi-proporsi dari gambar ini, Anda akan menjadi heran. Kepala biasanya adalah yang terkecil dalam tubuh manusia, jadi pemerintahan kerajaan Kasdim adalah selama 70 tahun. Sementara dada hingga pusar sedikit terlihat lebih besar. Jadi periode pemerintahan kerajaan Media dan Persia sekitar 200 tahun. Lalu perut dan pinggang lebih besar dari itu, jadi kekuasaan kerajaan Yunani adalah 3.000 tahun. Dan akhirnya kerajaan keempat yaitu kerajaan Romawi yang membawa kita ke akhir ketika kita sampai ke 10 jari kaki. Betapa indahnya kitab yang hebat ini. Jadi Tuhan tidak hanya memberitahu estafet kerajaan-kerajaan, tetapi bahkan proporsi atau durasi mereka. Betapa Kitab yang indahnya hebat, ini. Saudara Yosef. Ini sebabnya kritik-kritik membenci kitab Daniel. Iya, benar. Kita Mereka mempunyai membencinya. waktu untuk mendiskusikan
kecurigaan-kecurigaan tentang kitab Daniel dan Ya. kita akan menjawabnya. Ya. Sekarang kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Saudara Ayat, saya punya pertanyaan dalam pasal 2 ayat 34. Sementara tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia lalu menimpa patung itu. Saya ingin tahu apakah patung ini. Apa yang dimaksud dengan batu yang tidak dipotong oleh tangan manusia dan menimpa patung itu? Iya, Kristus disebut batu beberapa kali dalam Alkitab. Di sini, batu ini tidak dipotong oleh tangan manusia. Artinya manusia tidak ada hubungannya dengan Ini adalah kelahiran dari seorang kelahirannya. perawan. Bukan hanya kelahiran dari seorang perawan, tapi itu juga berarti bahwa Kristus tidak akan menerima kerajaannya dari seseorang setelah kematian orang ini. Tidak, itu tidak terjadi. Kristus tidak akan menerima kerajaan dari siapapun orang ini, tetapi dia akan menerima kerajaan dari atas. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa aku berikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi akan menjadi kepunyaanmu. Oleh karena itu, batu ini yang adalah Kristus sendiri tidak dipotong oleh tangan manusia, dan batu ini menimpa patung itu sehingga menjadi seperti sekam, dan batu ini menjadi gunung dan memenuhi seluruh bumi. Baik. Saudara Yosef, Anda berkata bahwa patung ini yang terbentuk dari 4 bagian berbicara tentang 4 kerajaan yang akan menguasai bumi. Dan zaman-zaman mereka disebut zaman bangsa-bangsa non-Yahudi. Dimulai dengan kepala emas yang melambangkan kerajaan Babel. Daniel menyebutkan ciri-cirinya mulai dari ayat 37, "Ya Tuanku Raja, Raja segala raja yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang, dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu." Mohon berikan gambaran tentang betapa hebatnya kekaisaran Babel ini karena dilambangkan oleh kepala emas. Yang menarik perhatian adalah Allah semesta langit. Karena Allah seolah-olah menarik diri dari kekuasaan langsung bumi. Seolah-olah dia telah menarik diri kembali ke surga. Jadi di sini ia berkata Allah semesta langit. Sementara di Yosua 3 Allah disebut Allah semesta bumi. Karena mereka Benar. akan merebut. Jadi Allah disebut Allah semesta bumi. Di sini ketika zaman-zaman bangsa Yahudi dimulai Allah semesta langit. Namun apakah Allah semesta langit tertidur? Tidak sama Apakah sekali. ia tidak punya urusan apa-apa dengan apa yang terjadi di sini di atas bumi? Yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan. Siapa yang melantik Nebukadnezar dan memberinya kerajaan? Allah di surga. Jangan berpikir, wahai Nebukadnezar, bahwa engkau mendapatkannya dengan kemampuanmu sendiri atau oleh kemampuan ayahmu yang berita dan kemudian kamu perluas kerajaan. Baik kemampuanmu maupun kemampuan ayahmu yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada. Binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara. Perhatikan hal yang sama yang disebutkan dalam Iya. Kejadian 1, namun dengan penambahan ikan di laut. Iya. Tetapi di sini Nebukadnezar tidak memiliki kekuasaan atas ikan-ikan di laut. Dan bahkan tidak memiliki banyak hubungan dengan laut karena negaranya tidak dibangun di tepi pantai. Namun, kita melihat bahwa urutan di sini berlawanan dengan yang disebutkan dalam Kejadian pasal yang pertama. Karena manusia telah kehilangan kekuasaan. Namun ketika kita melihat Mazmur pasal 8, kita akan menemukan urutan yang juga terbalik. Tetapi juga dengan penambahan ikan laut. Memulihkan kekuasaan. Memulihkan kekuasaan. Semua yang Adam gagal pertahankan di bawah kekuasaannya akan Kristus pulihkan di bawah perintahannya di kerajaan milenium. Apakah Kristus memiliki otoritas atas binatang buas ketika dia berada di bumi? Karena di sini dia berbicara tentang binatang-binatang buas. Perhatikan bahwa baik Mazmur pasal 8 maupun Kejadian pasal yang pertama tidak menyebutkan adanya binatang buas. Dan pertanyaannya adalah, mengapa? Karena dalam Kejadian 1 ada binatang buas. Dosa belum datang ke Memang dunia. benar ada singa, tapi itu bukan hewan pemangsa. Jadi itu bukan binatang buas. Dan dalam kerajaan Kristus yang bahagia, tidak akan ada binatang buas juga. Sebab itu kita tidak akan baca tentang binatang-binatang buas dalam Mazmur 8. Di zaman Tapi orang sini, non-Yahudi pada ada zaman binatang orang buas. non-Yahudi ada binatang buas. Dan ketika Kristus di bumi ini, meskipun kerajaannya belum dimulai, tetapi dia berkuasa atas binatang-binatang buas. Mazmur 1, ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Benar. Dan apakah dia memiliki otoritas atas ikan di laut? Ya, ketika dia perintahkan Petrus untuk pergi ke laut dan melemparkan kail di tempat manapun di laut dan untuk mengambil ikan pertama yang muncul, bukan ikan yang dia terangkap terlebih dahulu, tapi ikan yang pertama muncul, dan mengatakan padanya bahwa dia akan menemukan tusikal di mulutnya dan memintanya untuk mengambilnya dan memberikannya kepada mereka berdua. Dan Kristus akan memerintah di masa depan sebagai anak manusia atas segalanya. Sungguh menyenangkan mengetahui bahwa kekuasaan yang hilang oleh Adam, Kristus akan memulihkannya sebagai anak manusia di dalam kerajaannya seperti dinyatakan dalam Mazmur 8. Ya. Tuhan berkati, kita rangkum episode ini bersama hadirin.
Dalam pasal 2 ada pujian yang dikatakan Daniel setelah Tuhan menyingkapkan kepadanya misteri dari mimpi Nebukadnezar. Daniel berkata, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Apa hubungan antara kata-kata ini dengan mimpi yang dilihat Nebukadnezar? Di sini Daniel memberikan kemuliaan kepada Allah yang benar, dua hal yang tidak dilihatnya dalam diri Nebukadnezar yang adalah hikmat dan kekuatan, karena dia melihat bahwa hikmat Babel adalah ketidaktahuan dan kebesaran Nebukadnezar brutal dan kasar. Daniel juga mengatakan bahwa Allah mengubah masa dan waktu dan bahwa ia memecat raja-raja dan mengangkat raja-raja lainnya. Ini sangat jelas dalam mimpi Nebukadnezar. Di dalamnya pada zaman bangsa-bangsa lain, banyak kerajaan telah datang dan pergi melalui pemecatan raja-raja dan pengangkatan raja-raja lain. Jadi Allah lah yang memecat dan mengangkat raja-raja. Ya, Baik. benar. Dalam ayat 28, Daniel berkata tentang Allah, tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Apa yang diindikasikan oleh perkataan ini? Di sini Daniel menanggapi apa yang dikatakan oleh orang-orang bijak, apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia. Jadi Daniel di sini berkata bahwa hanya ada satu Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia dan dia adalah satu-satunya yang terlibat dalam segala hal dan dapat menyingkapkan segalanya. Jadi hanya ada satu Allah di surga dan bukan ada banyak Allah di surga. Jadi hanya ada satu Allah di sorga, bukan banyak Allah. Ya. Baik. Benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Terima memberkati. kasih. Pemirsa terkasih, saya ingin meninggalkan kepada Anda perkataan ini yang Daniel katakan tentang Allah di dalam ayatnya yang ke-28. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Di sini Allah adalah Allah di sorga. Di sini Allah lah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Dan di sini Allah adalah yang mengetahui yang tak kelihatan dan masa depan. Dia tahu segalanya, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Banyak yang tertarik dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi mereka pergi ke peramal. Mereka pergi kepada mereka yang mengerti astrologi karena mereka ingin tahu rahasia yang terjadi di masa depan. Tetapi masa depan diungkapkan kepada kita hanya melalui firman Tuhan. Hanya Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia dan mengetahui masa depan. Jika Anda tertarik dan ingin tahu apa yang akan terjadi di masa depan, bacalah Alkitab. Tapi saya ingin memberitahu sebuah hal yang penting. Allah telah mempersiapkan kekekalan yang bahagia di masa depan. Dan ada juga nasib yang menyedihkan di masa depan. Kekekalan yang bahagia di masa depan adalah untuk setiap orang yang datang kepada Kristus dan menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi untuk hidupnya. Dan kekekalan yang menyedihkan di masa depan selamanya dan selama-lamanya adalah untuk semua orang yang menolak Kristus. Setiap orang yang menolak Kristus dan penebusan Kristus dan karyanya di kayu salib akan memiliki masa depan yang gelap selamanya. Jika Anda tertarik dengan masa depan, jangan pergi ke peramal. Tetapi pastikan masa depan Anda sekarang dengan menerima Kristus sehingga memiliki masa depan yang mulia. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.